Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi hukum lingkungan dengan tema pencegahan kebakaran hutan untuk kelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, Andrian Rafli Naufal, Muhammad Dafa Fauzan, Muhammad Rizky Akbar, Siska Fatma Yulianti, dan saya sendiri, Ayu Fitri Wijayanti. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi kebakaran hutan. Menurut Saharjo 2003, kebakaran hutan merupakan pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah, rumput, ranting, atau cabang pohon mati yang berdiri, log, kayu bulat, tunggakan pohon, gulma, semak, belukar, dedaunan, dan pohon-pohon. Kronologi kebakaran hutan yang di Kalimantan. Pusat Pengendalian Operasi atau Pudal Ops BNPB melaporkan pada Kamis pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat terjadi kebakaran lahan seluas 7,5 hektar di Kecamatan Sukamara, Desa Natai, Sedawak, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Penyebab kebakaran diduga lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. BPBD turut mengerahkan mobil pemadam kebakaran dari posko induk guna mempercepat proses pemadaman titik api. Tidak ada laporan korban jiwa maupun masyarakat yang mengungsi akibat kejadian ini. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sukamara untuk Sabtu 20 Agustus. Kondisi hujan ringan dan berawan, sementara itu hasil dari Inres BNPB. Wilayah Kabupaten Sukamara memiliki level resiko yang tingkat sedang dan tinggi dengan wilayah 5 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sukamara beresiko kebakaran hutan dan lahan. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran. Faktor terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan antara lain. Yang pertama, penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Yang kedua, adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan. Yang ketiga, pembalakan liar atau illegal logging. Yang keempat, kebutuhan akan hijauan makanan ternak atau HMT. Yang kelima, perambahan hutan, dan lain-lain. Analisis dampak kebakaran hutan masih dalam tahap pengembangan awal. Pengetahuan tentang ekosistem yang rumit belum berkembang dengan baik, dan informasi berupa ambang kritis perubahan ekologis berkaitan dengan kebakaran sangat terbatas, sehingga dampak kebakaran hutan terhadap keanekaragaman hayati secara real sulit diperhitungkan secara tepat. Upaya mengatasi kebakaran hutan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK, menjelaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan melalui kerjasama antara kementerian atau lembaga baik pusat maupun daerah. Sinergi itu dilakukan antara Kemen LHK, TNI Polri, BNPB, dan Satgas-Satgas Provinsi. Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah agar tidak munculnya titik api dan menekan tingkat bahaya karhutla, utamanya di Provinsi Rawan, di Sumatera, dan Kalimantan. Upaya pencegahan karhutla yang telah dilaksanakan yaitu berupa peningkatan status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, waterbombing, pembuatan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca atau TMC, dan operasi darat yang meliputi patroli mandiri dan pemadaman dini. Langkah sinergi pencegahan karhutla terus diupayakan dalam mengantisipasi potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ini dilakukan agar kejadian karhutla di Indonesia terus ditekan, sehingga bencana dan kerusakan lingkungan yang kerap timbul akibat karhutla dapat dikendalikan. Hutan lestari lingkungan terjaga untuk masa depan Indonesia.
Peran pemerintah dalam meminimalisir kebakaran hutan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 28 Februari tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah menginstruksi kepada seluruh stakeholder terkait untuk yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang terakhir, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Menurut dari hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan-peraturan yang saat ini, definisi tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kebakaran hutan merupakan pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasa, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang berdiri, pok atau kayu bulat, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan antara lain penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan, adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan, pembalakan liar atau illegal logging, kebutuhan akan hijauan makanan ternak atau HMT, perambahan hutan, dan sebab lainnya. Banyaknya hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat dijadikan sebuah prestasi oleh Indonesia. Pasalnya, dengan luas 187 juta hektar, Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam paru-paru dunia. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan atau karhutla yang hampir telah menjadi langganan setiap tahun. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan adalah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah menginstruksikan kepada seluruh stakeholder terkait untuk 1. Melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. 2. Mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih sudah menonton.